Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rizka, Iya, waalaikumsalam, Bapak. bagaimana kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah aman Bu. Sehat juga Bu. Hmm, Oke. oke, sekarang ada apa ya, Pak Tajudin? Sepertinya ada hal penting yang mau dibicarakan hari ini. Oh, nggih, gini Bu, mohon maaf juga Bu mengganggu waktunya. Eh, Mudah-mudahan Ibu tidak sibuk ya hari ini. Iya, saya kebetulan sedang santai. Tadi sudah selesai mengisi materi di MPLS. Kebetulan tadi ngisi tentang budaya positif, Pak. Dan ini sekarang sudah ada waktu luang. Memangnya ada apa sih, Pak? Oh gini Bu, saya mohon maaf sekali lagi Bu, gini saya minta waktunya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lah Bu. Saya ini ya istilahnya lagi galau lah Bu. Galaunya ada juga, bingungnya ada juga Bu. Nah mungkin dengan ngobrol dengan Ibu Rizka, ada sesuatu lah nanti yang saya dapatkan gitu Bu. Oh iya. Oh, oke, berarti ada sesuatu yang ingin dibicarakan ya, Pak. Tujuan dari obrolan kita hari ini apa ya, Pak? Nggih Bu, mungkin harapan saya dari obrolan ini, saya nanti mungkin ada dapat masukan atau saran atau bahkan solusi Bu, dari Bu Rizka. Jadi ada permasalahan nih Bu di murid saya untuk yang kelas 12 Bu, jenjang SMK ini Bu, untuk jurusan teknik alat berat Bu. Mm-mm, mm-mm. Oke, oke. Ya, Pak Tajudin tadi ingin mendapatkan solusi ya dari apa yang kita mau bicarakan dari masalah Bapak. Mungkin bisa Bapak ceritakan lebih detail gitu masalahnya apa? Oh nggih, jadi gini Bu, saya ini kan kebetulan untuk tahun ini dipercaya juga Bu untuk mengkoordinir terkait PKL Bu, karena kan kelas 12 SMK ini kan program kurikulum Merdeka itu untuk semester 1 atau 2 untuk di kelas 12 itu dilaksanakan PKL Bu. Nah jadi eh, mungkin berkaca di tahun kemarin Bu, PKL tahun kemarin itu ada 40 murid yang kami lepas Bu untuk dimagangkan di perusahaan Bu. Nah, sedangkan tahun ini lebih lebih Bu muridnya, jadi 2 kali lipat Bu. Jadi 85 orang yang bakalan dilepas untuk magang atau prakerin atau PKL lah Bu. Nah jadi dari 85 orang Bu, sampai hari ini baru 39 orang Bu yang saya data kemarin yang sudah keterima di perusahaan Bu, artinya sudah diterima untuk magang. Nah sedangkan waktunya kan eh, kurang lebih 2 bulan lebih aja Bu, karena pelaksananya di bulan Oktober Bu, jadi nggak nyampe 3 bulan nih, makanya saya ini bingung Bu. Jadi nggak nyampe separuh ini Bu yang udah dapat Bu, sementara kan muridnya banyak Bu nih Bu, Oh gitu iya. Bu. Oke, ya, jadi Pak Tajudin ini sedang merasa bingung itu bagaimana semua muridnya nanti supaya bisa apa training di luar daerah, seandainya bisa seperti itu kan, karena hanya baru seperempatnya mungkin ya Pak. Berarti Bapak Oke. masih bingung ya dalam bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini. Iya kan Pak? Oke, oke Bu. Oke, iya tadi kan kata Pak Tajudin mengatakan ada sudah beberapa anak yang mau ikut training ke luar daerah, tapi hanya beberapa dan belum semua gitu ya Pak. Sekarang menurut Pak Tajudin, idealnya murid-murid Bapak itu berapa orang sih yang mau dikirim atau gimana gitu Pak? Gimana tadi Bu? Menurut Bapak Tajudin, Bapak maunya tuh murid Bapak tuh idealnya gimana? Apakah semuanya ikut atau bagaimana? Oke, jadi gini Bu, karena kan untuk kurikulum Merdeka ini kan Bu, PKL ini kan termasuk mata pelajaran Bu. Jadi sekarang SMK itu Mm-mm. PKL itu dianggap mata pelajaran Bu. Jadi memang sifatnya wajib Bu. Jadi harapan saya itu ya anak-anak itu ya bisa magang lah. Terutama ya kalau alat berat ini kan kalau magangnya untuk khusus di kota kita ini kan di Ambon kan sayang Bu, ilmunya kan kurang dapat Bu. Jadi harapan saya ya anak-anak kita itu bisa magang ke luar daerah yang ibaratnya tuh eh, yang daerah itu prioritas ada tambang lah Bu, jadi kan lebih lebih dapat pengalaman anak-anak di sana, mungkin itu Bu. Oh iya, ngomong-ngomong tadi kan sudah Pak tadi dijelaskan ya kan. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya yaitu apa sih yang sudah Bapak lakukan sampai saat ini gitu untuk paling tidak misalnya memotivasi anak supaya anak itu mau dan
walaupun dengan biaya-biaya tertentu mungkin, apa yang sudah Bapak lakukan? Oke, jadi gini Bu, untuk anak-anak ini kan yang kelas 12 ini memang waktu mereka masih di kelas 11 itu di awal semester 2 itu sebenarnya sudah saya arahkan Bu mereka untuk apa rencana magang di mana, dan mereka juga apa saya fasilitasi juga Bu, sebagian apa bukan sebagian sih semuanya. Jadi yang mau cepat dapat tanah magang silakan konfirmasi ke Bapak, nanti Bapak bagikan surat. Nah gitu, ternyata Bu ya tadi ini sudah dekat Bu, nggak nyampe 3 bulan lagi baru 39 orang anak itu yang baru keterima, masih lebih separuh Bu yang belum belum keterima, dan dari separuhnya itu ya sudah saya panggil satu-satu sebagian Bu. Jadi kebetulan saya juga ada ngajar di kelas. Nah itu rata-rata mereka itu ya ada beberapa sih anak yang memang ngotot nggak mau magang di luar Amuntai gitu Bu, atau di luar daerah gitu Bu. Oh iya. Oh iya, jadi sampai saat ini Bapak sudah memotivasi anak, bertanya apakah gini, apakah gini gitu ya Pak ya, dari awal semester tadi ya. Sekarang gini, menurut Bapak ya, dari skala 1 sampai 10, yang sudah Bapak lakukan itu sudah sampai di mana Pak? Oke, kalau menurut saya pribadi Bu mungkin kisaran 1 sampai 10 tuh ya saya sudah melakukan di angka 6 lah mungkin Bu. Oke. Oke, dari angka 6 ya. Sekarang Pak Tajidin mau posisi berapa? Oke, kalau saya pribadi sih harapannya ya angka 10 lah Bu, karena kan anak ini kan harus diberangkatkan semua Bu nanti magang kan atau PKL. Oke. Nah, sekarang kira-kira selain yang Bapak sampaikan metodenya tadi dengan cara menanya anak satu persatu, terus maunya gimana, kira-kira menurut Bapak apa ada cara lain nggak untuk menyelesaikan masalah seperti ini? Ada nggak dari Bapak untuk mencapai Oke, tujuan? mungkin gini Bu ya, saya juga baru nih Bu jadi kepikiran Bu, ternyata memang selama ini saya memang belum belum sih Bu saya memanggil orang tuanya langsung Bu, karena kan kadang anak ini kan dia cerita cerita dari dia ternyata berbeda dari orang tua. Nah mungkin ya tadi apa si anak ngotot nggak mau keluar daerah, tapi mungkin seandainya nih saya panggil orang tuanya diskusi, saya ceritakan kendala-kendala ya mungkin bisa sih Bu, mungkin ya Bu. Oke, Ya. kayak saya belum mencoba ke sana Bu. Oh iya, jadi Bapak sudah mau rencana memanggil orang tua ya. Eh, Bagus sudah yang Bapak sampaikan, luar biasa dari Pak Tajudin. Sekarang kira-kira rencana Bapak ke depannya untuk mencapai tujuan itu? Oke, mungkin Bu, kalau rencana saya sih apa namanya? eh, saya panggil lagi mungkin Bu anak-anak satu-satu. Nah, mungkin nanti saya bikin daftar Bu. Jadi misalnya anak itu silakan mereka misalnya bikin kelompok. Jadi kelompok itu nanti mereka magangnya dengan kelompok itu. Misalnya satu kelompok itu saya beri maksimal misalnya 4 orang misalnya. Nah, silakan mereka sendiri mungkin yang menentukan, karena lebih nyaman kan Bu kalau mereka sendiri yang milih. Nah, terus mungkin juga rencana saya perlu lagi mungkin apa diskusi dengan ketua jurusan, dan saya juga perlu juga nanti dukungan dari rekan-rekan saya yang sesama guru TAB Bu, mungkin itu perlu juga Bu. Dan saya mungkin juga perlu juga apa namanya diskusi dengan guru BK, nanti mungkin bisa juga nanti dibantu oleh guru BK dan wali kelas terkait ada beberapa anak juga sih ya tadi yang ngotot nggak mau makan nggak mau magang ke luar daerah tadi Bu. Mungkin itu Bu, dan saya juga rencana Bu, mungkin belum juga nih saya laksanakan, saya belum kepikiran ini Bu. Rencana saya mungkin saya nanti mau bikin daftar aja Bu. Jadi misalnya anak sudah dapat kelompok, rencana magangnya di mana? Misalnya bikin rute aja. Misalnya opsi anak itu bisa di apa namanya? Bisa di Rantau misalnya, Binuang sampai ke Banjarbaru mungkin Bu. Karena ada juga sih beberapa anak kemarin Bu, mereka apa nyari sendiri mencoba di rute Tanjung sama Paringin, ternyata nggak bisa Bu, karena daerah Tanjung sama Balangan itu mereka memprioritaskan orang daerah sana Bu yang diutamakan. Jadi dan kebetulan di bulan-bulan itu tabrakan juga dengan sekolah lain. Nah mungkin itu Bu rencana saya. Jadi mungkin ini saya juga baru kepikiran Bu planningnya. Oke, itu Bu rencana saya Bu. Untuk tadi boleh saya tanya nggak, untuk daerah Tapin, arah Kandangan dan arah Denpasar itu, Bapak sudah ada koordinasi lah sampai saat ini?
Nggih, jadi anu Bu, apa, kalau untuk daerah sana mungkin saya sementara ini masih berpatokan dengan tempat magang yang sudah pernah ditempati anak-anak pada tahun kemarin Bu, mungkin itu. Kemarin juga saya sudah coba Iya. komunikasikan. Memang ada beberapa perusahaan yang siap aja tetap mau menerima magang tahun ini. Cuma untuk terkait jumlah anak mau apa jumlahnya berapa bisa diterima itu belum belum Bu saya tanyakan. Cuman ada sudah respon. Nah, mungkin mau nggak mau juga Bu karena ini 2 kali lipat Bu anaknya. Jadi ya, saya belum kepikiran juga, Bu. Jadi mungkin seandainya mau ndak mau saya yang harus menjajakan, Bu. Jadi saya masuk-masuk perusahaan nanti mencari tempat magangnya, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke, tadi Bapak menyampaikan adanya kolaborasi dengan guru BK, dengan ketua jurusan, ya kan Pak? Kira-kira Nggih. menurut Bapak nanti dengan koordinasi dengan guru BK, jurusan dengan guru mapel atau wali, itu jangka waktunya kapan ya Pak? Berapa jangka waktunya Oke, kira-kira? mungkin gini Bu, mungkin ini kan karena pas nih momennya awal tahun ajaran Bu, jadi apa namanya masih momen-momen santai lah. Kan di awal-awal nih mungkin rencana saya dalam bulan ini juga, paling target saya mungkin paling lambat akhir Juli inilah. Memang yang anak-anak yang tadi apa namanya yang memang mau ngotot tetap magang di Amuntai ini mau ndak mau saya panggil lah nanti rencana anaknya dulu, kalau memang ndak bisa saya diskusikan dengan orang tuanya, panggil langsung aja orang tuanya mungkin Bu rencananya, karena ya tadi mungkin orang tua perlu juga ya Bu penjelasan terkait ya tadi kan Ibu bilang tadi ke masalah kosnya kan biayanya, anak itu tinggal di mananya mungkin itu ya Bu perlu gitu. Mhm. Ya, jadi kurang lebih waktunya 1 sampai 2 minggu gitu ya Pak, di akhir Juli ini kan masih tersisa. Jadi ada Bapak ada rencana nanti memanggil orang tuanya, mau dibicarakan, ini anak Bapak misalnya kan mau di daerah aja gimana, atau mau di luar daerah konsekuensinya apa, gitu ya Pak ya. Nggih, Sekarang nggih. gini, apa ya komitmen Bapak Tajudin terhadap rencana Bapak sendiri? Komitmennya apa? Nggih, mungkin Bu, apa namanya, eee, saya mungkin ya memang harus secepatnya Bu, jadi nggak bisa lambat-lambat Bu, saya memang berkomitmen harus secepatnya, karena kalau lambat ya nanti gelabakan Bu. Nah, terutama mungkin, terkait tadi memang kalau memang ada nanti anak yang memang ngotot apa, mau magang di Amuntai, di daerah kita, terus saya panggil orang tuanya kalau memang ternyata alasannya memang faktor ekonomi, nah saya mau nggak mau itu Bu, nggak bisa saya paksakan. Namun kalau misalnya nanti ada solusi, siapa tahu nih misalnya nanti ada beberapa perusahaan yang menyediakan tempat kos misalnya atau mes atau ada disediakan uang saku atau makan siang, nah mungkin saya juga bisa nanti apa diskusikan langsung dengan orang tuanya. Saya nggak bisa lagi nih lambat-lambat Bu karena waktunya udah mepet ini 3 bulan tuh nggak kerasa nanti sudah sampai waktunya nanti. Jadi itu Bu. Oke, tadi Bapak sudah menyampaikan itu tentang orang tua. Sekarang menurut Pak Tajudin, selain dengan orang tua, ada lagi nggak yang Bapak perlukan untuk membantu rencana Bapak ini? Oke, Pak? mungkin Bu saya kayaknya perlu juga sih ya Bu, saya ini apa namanya ya, eee, koordinasi mungkin ya Bu dengan alumni-alumni, karena alumni-alumni kita kan juga ada yang sudah kerja. Nah mungkin bisa juga nanti Bu saya coba nanti kalau bisa ada alumni yang kebetulan lagi cuti dalam 2 minggu ini saya panggil aja ke sekolahan. Artinya memotivasi lah anak-anak, adik-adik kelasnya gitu Bu, biar ada motivasi karena alhamdulillah Bu tahun tadi itu juga ada beberapa anak pas mereka magang itu langsung langsung ditarik kerja Bu. Oke. Iya, bagus sekali ya Bapak, sudah nanti tadi ada merencanakan mengundang alumni betul ya? Karena mereka kan sudah berpengalaman ya kan, jadi mungkin bisa berbagi tentang ini, tentang perusahaan apa yang nyaman atau perusahaan apa yang mau menerima dari luar daerah ya kan. Oke, baguslah. Sekarang menurut Pak Tajudin, kita tadi sudah ngobrol jam iya inggih, terima kasih. Eee, Menurut Bapak, apa yang kita dapatkan dari obrolan kita hari ini? Oke, alhamdulillah Bu. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih Bu dengan diskusi ini. Saya ada pencerahan lah Bu, ada solusi karena ya tadi lagi galau nih Bu, bingung. Kebetulan pertama kali juga ngurusin Bu. Kalau yang tahun tadi kan bukan saya Bu yang ngurusin. Iya. Oke, alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita sudah ngobrol, sudah mendapatkan manfaat dari apa yang kita bicarakan. Semoga rencana Pak Tajudin nanti membuahkan hasil. Jangan lupa juga untuk mencatat setiap perkembangan yang Bapak lakukan. Seandainya sudah, nanti bisa dijadikan refleksi ya Pak ya. Oke, siap Bu.
Iya, terima kasih Bapak. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih juga Bu Rizka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Judin. Oke, bagaimana kabarnya Bu Rizka hari ini? Alhamdulillah, sehat Pak. Cuman mau ngobrol dengan Bapak Judin. Oh, enggak. Jadi ada yang bisa saya bantu, Bu? Terkait apa? Ini kan Ibu masuk ke ruangan saya nih. Ada yang perlu saya bantu, Bu? Iya Pak, ini kan eh Bapak ada waktu ya, santai ya? Enggak, kebetulan lagi sudah selesai ngajar nih, Bu. Iya. Ini Pak, saya ada masalah di kelas gitu Pak. Ada anak yang selalu di pelajaran saya itu selalu ngobrol, selalu tidak fokus, sehingga mengganggu teman-teman yang lain di kelas. Saya pusing gitu Pak, memikirkan apa sih yang harus saya lakukan gitu. Oh, enggak. Jadi yang Ibu diskusikan hari ini atau obrolkan itu terkait pengelolaan kelas ya, Bu? Iya, Oke. Sebelumnya gini, Bu, saya mau nanya dulu nih. Jadi eh, Ibu ini mau mengharapkan kelas itu seperti apa sih, Bu? yang saya mau sih kelas saya berjalan dengan kondusif, aman, nyaman, tidak ada anak yang mengganggu. Jadi pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Oh, enggak gitu ya, Bu. Gini, Bu, kan Ibu mungkin nggak ngajar di satu kelas, Bu ya. Mungkin ada juga di kelas lain ya, Bu, ngajar. Nggih. Nah, Betul. gini, Bu, di kelas sebelahnya pernah nggak Ibu ketemu dengan masalah seperti ini dan pernah juga nggak Ibu menanganinya gitu, Bu, menyelesaikannya kalau ada masalah pernah nggak, Bu? Ada sih Pak, kemarin itu cuman kasusnya agak beda sedikit. Ini anak saat saya memberi pelajaran gitu menggunakan HP, dia ketahuan scroll yang lain gitu Pak di materi saya. Tapi saya tidak menegur saat pembelajaran saya biarkan aja, saya tegur sedikit aja, lalu udah selesai gitu. Oh, nggih. Jadi pernah juga ya, Bu, ada masalah yang kayak gitu di kelas Ya. sebelah, nggih. Jadi caranya Tapi seperti tadi ya, Bu. mm-mm. Tapi Nggih. setelah saya belajar itu saya panggil anaknya Pak. Oh, nggih. Nah, gini Bu, saya mau ngulang lagi nih nanya Bu. Jadi terkait kita kembali ke tujuan Ibu tadi ini di kelas terkait pengolahan kelas Bu. Nah, selama ini Bu, ada nggak yang Ibu perlukan nih agar tujuan pengolahan kelas itu seperti yang Ibu harapkan tercapai itu ada nggak selama ini Bu? Selain tadi kan di kelas lain juga ada Ibu kan dengan cara-cara yang seperti itu kan? Iya, mungkin ini Pak, lebih sering lagi memanfaatkan penilaian kinerja kelompok. Nah itu mungkin agak-agak sedikit kurang lah gitu. Jadi harus ada benar-benar penilaian di dalam diskusi kelompok itu jalan gitu. Oh, nggih. Berarti terkait selama ini kelompok juga ya, Bu? Nggih, penilaian kelompok gitu ya, Bu? Nggih, jadi itu mungkin masuk strategi juga ya, Bu? Iya. Nggih. Eh, Terus gini, Bu, mungkin kita juga perlu juga, Bu, menurut kalau yang Ibu tahu kan ada juga sih, Bu, cara-cara trik kan, Bu, untuk memahami murid itu kan, Bu? Iya betul. Nggih. Selama ini apa Bu yang sudah Ibu lakukan itu Bu untuk memahami anak itu Bu? Eh, ada beberapa di saat pembelajaran kadang saya juga itu Pak melaksanakan pembelajaran istilahnya ya seperti diferensiasi lah sebelumnya kan pernah ada anak yang diberi materi video ada juga yang diberi LKPD gitu. Jadi ada diferensiasinya juga ya Bu pernah Ibu. Oke. Nah, jadi Bu kan sudah kita diskusi nih eh, sudah Ibu juga sudah ada membandingkan juga nih dengan kelas sebelah kan. Nah, sekarang dari diskusi kita ini Bu ada nggak sih Ibu sudah dapat gambaran Bu tentang strategi untuk kelas yang Ibu hadapi tadi? Ya mungkin iya. Kalau anaknya aktif berarti harus karena dia kinestetik ya, berarti harus mungkin nanti ada peminteran mungkin ya Pak. Bisa gitu ya Pak ya. Oh, nggih, boleh nggih. Jadi eh,
Ibu nih sudah juga sudah punya juga ya Bu data anak itu yang tadi yang kinestetik itu ya Bu, auditory visual juga Iya, ada punya itu datanya kan itu ya di Bu. awal semester itu tiap tahun ada tes diagnostik awal gitu Pak. Oke, jadi artinya gaya belajar anak itu sudah terdeteksi ya Bu dari awal ya Bu. Oke, nah terus saya tadi lupa juga Bu menanyakan gini Bu. Sekarang Bu dari yang Ibu lakukan selama ini itu dari kalau kita anggaplah penilaian Bu dari 1 sampai 10 itu sudah di angka berapa Bu Pian nih menjalankan terkait pengelolaan kelas di kelas itu Bu? Ya kalau menurut saya sih susah ya pengelolaan kelas itu. Kalau saya menilai diri sendiri kalau boleh saya masih berada di skala 6 gitu Pak. Oh, masih di skala 6 ya Bu. Oke, jadi Ibu pengennya di angka berapa sih Bu? Kalau sempurna ya nggak mungkin. Boleh angkat 8,5 boleh kan? Oh, oke. Jadi Ibu pengen ada di Ya, posisi 8,5 ya Bu? mm-mm. Oke, nah tadi Ibu juga sudah menjelaskan juga kan tadi sudah ada gambaran ya Bu strategi cara-caranya kan Bu untuk terkait pengolahan kelas tadi ya Bu. Nah luar biasa Bu tadi Bu menurut saya. Nah kira-kira nih Bu kapan nih Ibu mau mulai bahasanya eksekusi lah atau mau menerapkan kapan nih Bu? Secepatnya Pak. Nanti sambil saya kolaborasi lah dengan teman-teman gimana kan caranya mereka sebelumnya kan Pak. Oke, kalau izin tolong nanya lagi Bu, jangka waktunya nih kira-kira kapan Bu? Ya dalam minggu-minggu ini kan sudah jalan pembelajaran. Kira-kira sambil jalan lah Pak. 2 minggu ini kan dimantapkan lagi gitu. Nah terus Bu, saya nanya juga lagi Bu. Nah komitmen apa nih Bu Rizka? Ada komitmen nggak terhadap rencana Ibu tadi kan sudah ada strategi, tadi kan gambarnya sudah ada. Apa sih Bu komitmen Ibu nih? Ya komitmennya selalu menerima masukan dari teman-teman tentang apa itu kebaikan di kelas ya kan, dari siapapun itu kan, dari junior dari senior, kemudian langsung menerapkannya di kelas, mudah-mudahan bisa. Nah terus Ibu ini mohon maaf Bu saya nanya juga Bu, berarti terkait pengulang kelas ini juga ada juga ya Bu di rencana pembelajaran kita ya Bu? Oke, Iya, oke, jadi selama ini udah Ibu masukkan juga ya Bu itu Bu di rencana. iya, ada. Oke, jadi kan sudah ada ya Ibu, ibaratnya kan itu sebagai panduan kita ya Bu, tontonan kita. Nah, terus Bu saya mau nanya lagi Bu, kira-kira Bu, Ibu perlu bantuan dan nanti pada saat dari misalnya perencanaan sampai ke pelaksanaan perlu bantuan nggak Bu nanti Bu, atau perlu kolaborasi enggak Bu? Iya, tentu saja kita kan tidak bisa bekerja sendiri mengingat pasti banyak lah dari teman-teman juga kan sering mengikuti latihan, pasti ada ilmunya. Jadi otomatis saya perlu kolaborasi dari teman-teman bukan sejawat. Boleh juga dari Kepsek. Oke, siap Bu. Nah, jadi banyak sudah cerita Ibu Rizka. Sekarang saya nanya lagi Bu. Nah, jadi dari diskusi kita, obrolan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan nih? Tadi saya sudah mendapatkan solusi bahwa kita tuh harus bisa membuat variasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Bagaimana nanti pengelolaan saat kerja kelompok, gitu ya Pak. Jadi itu ya Bu. Dan kolaborasi juga. Oke, siap Bu. Jadi alhamdulillah nih Bu, Ibu sudah dapat solusi lah atau dapatkan hasil dari percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti Ibu Rizka ada hasilnya juga Bu. Walaupun hasil itu kan kadang nggak bisa juga langsung ya Bu, bertahap gitu ya Bu. Oke. Nah jangan lupa Ibu ya tadi Ibu di data lah Bu, misalnya kan kayak progresnya sampai mana, itu kan bisa nanti jadi refleksi ya Bu. Ya, iya Pak. Siap. Oke, mungkin itu Bu diskusi kita hari ini. Ada lagi Bu yang mau dianukan Bu? Terima kasih banyak ya Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk menyelesaikan membantu saya menyelesaikan masalah saya. Terima kasih banyak Pak.
Jadi silahkan Bu, semangat Bu mengimplementasikan terkait, apalagi ini juga berkaitan juga kan Bu dengan budaya positif, ada KSI-nya juga Iya, kan nanti di situ. Ibu juga ada variasi pembelajaran diferensiasinya kan Bu. Nah semangat Bu, betul. mudah-mudahan strategi Ibu tadi bisa maksimal dan bisa diterapkan entah di kelas A atau di kelas B. Mungkin itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam, makasih Bapak.